Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa tigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah. Ahlan wa sahlan bil jami'. Ahlan wa sahlan dengan kitab yang baru, divan yang dah biasa saya ajar dah. Ya, ini kitab Ad-Durrul Farid di dalam fi ilmi tauhid atau aqaidit tauhid. Aywa. Kita akan membahas kitab yang mana kitab ini dijadikan silabus di dalam pondok-pondok Nusantara. Yang mana pondok Nusantara ini saya maksud adalah kawasan yang mencakup Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, juzuk daripada Thailand, dan muslimin yang berada di sana. Yang mana kita di dalam kita di Nusantara ini mempunyai pattern di dalam belajar ilmu tauhid, ya, menggunakan ulama-ulama yang memang karangan-karangan ulama Nusantara. Kita tak macam tempat-tempat yang lain, seperti dikatakan ulama-ulama Mawaro'an Nahar. Mawaro'an Nahar itu di Afghanistan ada namanya Nahru Jihun. Situ ulama-ulama dikatakan ulama-ulama A'ajim seperti Al-Jurjani, Tiftazani, Khoyali, yang biasanya di belakangnya itu ada Mir itu. Biasanya Afandi, Zadah, lah itu semuanya itu ulama-ulama Mawaro'an Nahar. Ada lagi ulama-ulama Arab. Kita tak ikut geng-gengnya mereka. Kita punya geng sendiri. Walil asaf, ya nih. Walil asaf, geng kita ini tidak sekuat geng-gengnya mereka, ya nih. Akan tetapi wallahu a'lam, saya rasa cukup untuk sebagai permulaan di dalam mengetahui dan memahami satu fan yang menurut saya sangat penting dan sudah lama hilang di dalam percaturan dunia Islam, yaitu tentang ilmu kalam yang sekarang akhir-akhir ini saya tengok sudah mulai bangkit daripada daripada tidurnya. Juga ilmu itu terkenal dengan nama ilmu usuluddin. Kita akan mulai membahas ilmu ini daripada akarnya lagi, daripada basicnya lagi. Akan tetapi kita menggunakan kitab-kitab yang memang dijadikan silabus di dalam pondok-pondok Nusantara. Sebagian orang itu mencadangkan kepada saya, Habib, guna yang bahasa Melayu itu, tulisan Melayu. Lil asaf, saya tidak bisa membaca tulisan tulisan Melayu, dan saya pun tidak terlampau cadangkan kalau bisa bahasa Arab untuk membaca tulisan-tulisan selain bahasa Arab. Kenapa? Karena untuk membiasakan diri dengan membaca bahasa Arab, karena bahasa Arab dan keilmuan Islam itu tidak bisa untuk dipisahkan. Ya, memang ilmu-ilmu ini turun menggunakan bahasa Arab, asalnya memang bahasa Arab. Jadi memang bahasa Arab adalah referensi utama. Selain daripada bahasa Arab itu second referensi, maknanya bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Melayu itu referensi kedua. Dan jelas referensi kedua kekuatannya tidak sama seperti referensi yang pertama. Tapi ya akibatnya ya memang sebelum mempelajari ilmu kalam memang mesti ada bahasa Arab. Cuma alhamdulillah di dalam level ini saya rasa bahasa Arab yang terlampau dalam tidak terlampau diperlukan. Cukup basic bahasa Arab. Berbeda nanti kalau sudah mempelajari kitab-kitab ilmu kalam, bukan hanya ilmu kalam, di setiap kitab yang levelnya sudah level tinggi, minimal level 2 ke atas, yang memang sudah harus mengerti bahasa Arab. Karena semua ibaratnya itu maknanya diamik daripada ibarat-ibarat yang notabene dia itu mutun.
Ala kulin, muqarrar kita di dalam daurah ini adalah matan Durrul Farid. Bukan syarahnya ya. Syarahnya kan Fathul Majid. Fathul Majid itu karangannya Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Yang sekejap lagi saya akan sedikit menceritakan tentang siapa itu beliau. Begitu pula matannya itu kepunyaan Syekh Ahmad An-Nahrawi. An-Nahrawi. Ternyata Nahrawi ini bukan nama aslinya. Itu nama gurunya. Jadi ada satu orang gurunya, wallahu alam, saya kira ada namanya An-Nahrawi daripada Mesir, Al-Makki Al-Misri. Lah kelihatannya beliau itu salah satu daripada gurunya Syekh Ahmad An-Nahrawi ini. Dan Syekh Ahmad ini mengambil nama An-Nahrawi tafaulan kepada gurunya. Jadi mungkin kalau saya kalau saya pakai mungkin siapa nama Habib Zen Ali Al-Fodah ya nih Ali Al-Fodah ya itu tafaulan untuk tafaulan untuk guru saya. Nanti ada orang mungkin berguru dengan seseorang yang bangsanya Asgaf, Syafiq Asgaf, ada yang Al-Hamid, Muhsin Al-Hamid lah kan. Kenapa? Hanya semacam tafaulan saja. Dia tafaulan itu maknanya optimism. Semoga saya menjadi sama seperti menjadi sama seperti guru saya. Tidak ada masalah, tidak ada masalah semacam itu. Namanya asli beliau Kiai Ahmad Al-Muhtaram. Kiai Ahmad Al-Muhtaram. Kejap lagi saya akan jelaskan sedikit tentang biografi beliau. Kelas pertama ini saya memang tidak baca kitab. Saya hanya simbang-simbang saja memperkenalkan tentang kitab, siapa pengarangnya, dan metode kita di dalam di dalam mengajar ini. Adapun tentang kitabnya ini mudah sekali. Saya sudah berikan PDF-nya yang ada di grup itu. Yang di tengahnya itu Fathul Majidnya. Yang di sampingnya itu itu Durrul Faridnya. Ada yang memberi saya nuskhoh ini ketika ada satu orang dari Indonesia memberi saya nuskhoh ini, dan saya akan menggunakan nuskhoh ini. Kalau nak beli mungkin bisa, ini cetakan DRI, Darur Rahmah Al-Islamiyah Indonesia. Alhamdulillah, ini saya kira kitab ini di mana-mana ada dan saya kira murah. Mungkin kalau di Malaysia coba tengok tok kenali. Saya rasa ada yang sudah pernah tengok tok kenali. Itu ada Fathul Majid tuh, dapat dari mana? Hah? Faiz, dapat dari mana Ustaz Faiz? Hah? Berapa harga? 22 ringgit. Wisma Yakin namanya. Itu ada di Malaysia, ada yang jual namanya Wisma Yakin. Cetakan apa itu? Coba tengok. Darul Kutub Ilmiah, ini dijual di Darul Kutub Ilmiah. Sama saja ya nih. Saya rasa di Indonesia harga-harga dia juga tak jauh beza. Mungkin kalau dengan rupiah 70.000, 60.000 semacam itu. Bukan jumlah yang yang besar. Habib saya tak ada uang untuk beli untuk beli kitab ada PDF. Habib saya tak punya handphone. Tak tahu saya nak cakap apa, saya nak cakap tak ya belajar mungkin terlampau terlampau keras. Ya, yang namanya Anda nak belajar, nak dapat ilmu, kena ada sacrifice. Anda kena keluarkan uang, kena keluarkan tenaga, kena korbankan waktu, kena korbankan beberapa hal untuk mendapatkan ilmu. Ini lumrah, semacam ini perkara yang lumrah. Kalau tak nak berkorban, tak ayah belajar pun tak ada masalah. Tidak wajib untuk belajar ilmu kalam ini, tak wajib. Alhamdulillah. InsyaAllah kita mempunyai muqarrar Durrul Farid saja, karena ini saya anggap sebagai kelas pengenalan di dalam ilmu kalam, dan dia berbeda dengan ilmu akidah ya. Ilmu kalam ini berkaitan tentang dalil akidah. Kalau akidah sesuatu yang wajib Anda yakini, di dalam Islam untuk menjadikan Anda Islam, itu namanya akidah. Dan ilmu akidah ini terkesan mudah, dia tidak susah. Kalau Anda nak belajar akidah, Masya Allah, di Malaysia tak kurang, di Indonesia tak kurang. Bahkan Masya Allah, di Malaysia ini ada perkara yang baik. Saya tengok di masjid-masjid itu banyak mengajar akidah. Ketika saya pergi ke Sarawak, majelis taklim biasa itu semuanya mengkaji akidah. Ini perkara yang sangat baik sekali. Memang untuk orang awam itu akidah. Akan tetapi kalau Anda nak tingkat yang lebih tinggi, cerita lain, itu memang bukan untuk orang awam. Tingkat yang lebih tinggi untuk para penuntut ilmu.
ilmu yang lebih power, ilmu yang lebih kuat, dan dijadikan basic daripada setiap ilmu-ilmu yang ada di Islam. Basic tafsir, basic hadis, basic fikih, basic usul fikih. Ada ilmu namanya ilmu kalam. Ilmu kalam ini mempunyai beberapa nama, diantaranya ilmu kalam, ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu apa lagi? Itu nama-nama yang nama-nama yang selalu digunakan untuk ilmu kalam. Ilmu kalam ini dia membahas tentang bagaimana membuktikan kebenaran akidah. Lah, membuktikan kebenaran akidah itu tak mudah. Di dalam level ini saya akan mengenalkan basic-basic ilmu kalam. Yang mana, basic-basic ini penting. Basic-basic ini maknanya setiap masail-masail yang akan kita temui nanti di kelas ke-10 kelas ke-15 semuanya akan kembali ke basic-basic itu. Yakni 90% masail akan kembali ke basic ini. Betul gitu. Yakni saya kalau ketika itu saya belajar dengan Syekh Said Foda Syarhul Maqasid. Kitab yang muntahi untuk para asatidah, untuk ilmu kalam yang belajar itu murid-murid Syekh Said yang senior. Hampir semua masalah-masalah yang ada di Maqasid itu semuanya akan kembali ke basic-basic yang akan saya ajarkan. Karena memang hakikat daripada ilmu semacam itu, ilmu yang susah adalah kumpulan daripada perkara-perkara yang mudah. Perkara yang susah itu cara untuk menjadikannya mudah, Anda urai lagi. Karena sesuatu yang susah adalah kumpulan daripada sesuatu yang mudah. Untuk mempermudahnya Anda urai lagi kepada bagian-bagian yang mudah. Maknanya seorang ulama yang hakiki adalah bagaimana dia bisa untuk mengembalikan perkara yang susah ke akarnya yang mudah. Itu dia. Semakin Anda bisa mengembalikan ke akarnya, semakin tinggi derajat Anda sebagai seorang ulama. Dan gurunya Syekh Said Foda namanya Syekh Ibrahim Khalifah. Dulu kepala bagian tafsir di Al-Azhar Syarif. Salah satu perkataannya beliau itu, mujtahid mutlak adalah orang yang bisa mengembalikan semua masail kepada usulihal kubro, kepada ilalihal asliyah. Dikatakan itu adalah mujtahid mutlak. Di dalam ilmu kalam saya nanti mungkin kelas yang akan datang, bahwasanya mutakalim yang hakiki adalah bagaimana seseorang itu bisa mengembalikan semua masail ilmu kalam, dalilnya kepada mabda al-huhuwiyah atau mabda man itanakut kama sayati bayanuhuma fidarsil ati, insyaallah. Itu baru dinamakan mutakalim. Wah, mutakalim semacam ini ironisnya di kitab punya jihah ini azza wujuduhu. Kalau orang-orang tarim itu cakapnya a'azzu minal kibritil ahmar. Kibrit ahmar ini, tahu kibrit itu apa yang dikatakan, ada macam sesuatu yang sangat, tahu belerang Anda? Belerang. Ada belerang yang merah. Belerang yang merah itu nak dicari itu susah. Dibilang kalau orang ini sesuatu ini susah untuk dijumpai, dikatakan a'azzu minal kibritil ahmar. Karena kenapa? Dan ini realitas saya ya. Saya sendiri itu sering melihat orang-orang itu ahli akidah dengan makna hanya menjelaskan tentang perkara-perkara akidah. Akan tetapi ketika masuk ke dalam ilmu kalam, di dalam basic-basic ilmu kalam, dah give up sudah. Ini maknanya apa? Ini maknanya apa? Ini kenapa semacam ini? Menunjukkan bahwasanya memang ilmu ini terutama di dalam jihad kita itu azza wujuduhu jiddan ya. Karena itu Anda akan melihat di daerah kita ini, di Malaysia, di Indonesia, Anda akan melihat banyak orang ini pelik-pelik. Tasawufnya pelik-pelik lah. Kenapa? Karena ilmu kalam sudah menjadi sesuatu yang susah untuk kita temui. Yang bersatu dengan alam lah, bersatu dengan Tuhan lah. Yang kita ini adalah cerminan Allah lah, kita ini adalah bajunya Allah lah. Hal-hal semacam itu menunjukkan, dan itu sudah dianggap tasawuf yang tinggi. Dan banyak orang yang mengikutinya, banyak orang yang menerimanya. Bahkan saya melihat yang mempromot itu sendiri adalah orang-orang yang menisbatkan dirinya itu kepada ahlu sunnah. Bahkan dikatakan dia itu salah seorang terpandang di dalam ahli sunnah. Mempromot hal-hal semacam itu menunjukkan bagaimana lemahnya ilmu kalam
di dalam kita iklim ini. Dan ini kewajiban kita ya. Ini kewajiban kita dengan semampunya untuk balik kita itu mempelajari ilmu kalam, mempelajari akidah daripada akarnya. Dan kalau kita menginginkan Islam itu untuk bangkit, saya rasa tidak mungkin itu terjadi sampai ilmu kalam ini dibincangkan di dalam kedai-kedai kopi. Seperti sekarang orang-orang tuh cakap, oh harga telur naik, oh apa yang naik lagi, harga ayam naik, harga ini naik, oh PMX cakap apa, Jokowi cakap apa. Sampai ilmu kalam dibicarakan semacam itu di kedai-kedai kopi, saya rasa tak akan Islam itu tak akan Islam tak akan bangkit lagi. Kita sembang-sembang di kedai kopi pasal ilmu kalam, pasal apa itu makna iroda, apa itu makna kodok dan kodar, apa itu. Ketika perbincangan itu sudah dianggap biasa, baru pada saat itu Islam itu akan akan dikatakan dia itu mulai bangkit kembali. Kalau perbincangan orang masih sekitar nak undi siapa, kalau di Indonesia nak coblos siapa, parti apa, ABC atau D, ketahuilah kebangkitan Islam masih masih jauh. Fakta jadi Anda akan tengok kebangkitan Islam masih jauh. Anda tengok apa yang terjadi di dalam perbincangan Islam sekarang. Di dalam FB, di dalam yang pelik-pelik, semua perbincangan Islam menunjukkan rendahnya literatur umat muslim. Orang yang ini tak paham agama lah, yang mansub ilal agama tak paham agama lah, yang yakni anta tengok di FB, anta tengok di Twitter, menangis anta. Yakni hakada, inikah Islam yang nanti yang tua-tua ini yang nak meninggal, mereka ini akan menjadi yang akan menjadi pengganti, yang Anda akan tahu bagaimana levelnya levelnya mereka. Saya rasa macam keadaan ini macam tak dialuk-alukkan. Bagaimana caranya untuk merubah ini? Ya dengan mempelajari ilmu-ilmu semacam, dan ilmu ini tidak mudah. Dan nanti awal-awal pasti banyak yang merasa pening. Habib ini susah Habib, dan saya banyak menemui semacam itu. Saya mengajar ilmu kan bukan setahun 2 tahun, dah lama dah. Murid-murid saya mungkin dah lebih daripada 200-300. Saya biasa ada orang ikut 5 kelas ke-6 tuh udah give up. Ya ini ada 100 orang register. 100 orang register, nanti yang tersisa 50 orang, 40 orang. Saya rasa di dalam ilmu kalam itu perkara yang biasa, karena memang bukan ilmu yang mudah. Dulu ketika saya dengan Syekh Said Foda itu mulai 50, yang graduate benar-benar lulus itu sampai 10. Dulu mantik itu mulai 15, yang graduate hanya 3, yang 2 bukan yang pertama, jadi 1 lah yang graduate itu hanya 1. Hal semacam itu biasa, karena memang memulai mudah, tapi istiqomah yang susah. Karena itu kalau memang ada para student merasakan, oh saya pening Habib, sabar. Kalau pening, tinggalkan dulu, biarkan 2-3 hari. Para masyhif itu semacam itu. Kalau Anda berpikir tak faham-faham, biarkan. Ibarat masakan itu sedang panas, biarkan dulu sampai dia sejuk dulu. Lepas sejuk baru makan. Tinggalkan saja 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari sudah otak fresh, dah makan steak, dah makan yang sedap-sedap. Jangan makan roti tambal terus, dicane terus. Makan yang bergizi sedikit, makan yang sedap sedikit, sudah fresh, buka lagi. Nanti Anda akan tengok pemahaman Anda yang kedua itu berbeza dengan pemahaman Anda yang pertama. Ini yang diwasiatkan oleh Syekh Said Foda dan para masyayikh semacam itu. Karena pada saat pertama kali itu otak Anda sedang kalau terlampau panas itu overheat. Otak Anda sedang overheat. Dulu ketika saya masih belajar Syarhul Maqasid dengan Syekh Said, setiap saya perlu saya minum Panadol. Karena terlampau otak sudah overheat. Ibaratnya jenama kereta, jenama China suruh dipacu macam jenama Bentley, jenama Mercedes-Benz. Awal-awal kuat, tapi untuk sustain tak boleh. Memang semacam itu, tapi lama-lama jadi terbiasa. Kalau di dalam ilmu-ilmu kalam ini boleh
bertahan, insya Allah semua ilmu yang lain mudah. Hadza mujarrab. Karena tingkat kesusahan ilmu kalam, mantik itu jauh lebih tinggi dari tingkat kesusahan ilmu-ilmu yang lain. Ala kullin, insya Allah kelas ini akan selesai dalam saya rasa 23, 25. Sudah tak akan tak akan lebih, insya Allah. Dan saya akan bercakap kira-kira 50 sampai 90 menit. Sampai 90, ini minimal 50 menit, maksimal 90 menit. Dan saya berharap jangan ada pertanyaan dulu. Biarkan saya menyelesaikan, saya punya syarahan selama 50-90 menit itu. Lepas itu kalau nak tanya silahkan, boleh melewati komen, boleh melewati Telegram. Bila-bila saya jawab langsung, bila-bila tak saya jawab langsung. Saya menunggu untuk terjadi diskusi. Terjadi tanya jawab antara student. Kenapa? Karena tanya jawab itulah yang akan membuat Anda itu paham. Karena beberapa ulama itu sengaja salah dia. Jadi dalam masalah-masalah yang mudah, dia sengaja untuk salah di dalam penulisan. Untuk apa? Agar kita terjadi diskusi. Karena mustahil ini salah. Kita saja tahu itu salah. Masa ulama-ulama besar tidak tahu itu salah. Itu masalah-masalah yang basic. Sengaja dibuat salah oleh para ulama agar terjadi diskusi antara antara student. Karena yang membuat kefahaman itu melekat itu adalah diskusi antara student. Kalau cuma saya cakap kemudian Anda murojaah bisa. Akan tetapi dia tidak bisa untuk benar-benar melekat, terutama dalam ilmu kalam. Dinamakan ilmu kalam karena untuk memahaminya itu mesti yukthirul kalam fihi, banyak-banyak cakap. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu yang lain itu Anda boleh paham dengan belajar membaca setel. Ilmu kalam tidak. Khusus ilmu kalam, atau nak belajar ilmu kalam, nak memahami ilmu kalam, kena banyak-banyak diskusi. Insya Allah saya tidak akan marah kalau banyak banyak diskusi, selama tetap menjaga adab, tetap menjaga akhlak, tidak dengan memaki-maki. Anda marah, malu, biasa, normal. Karena kita masih dalam keadaan student. Bukan kalian, saya pun masih dalam keadaan student. Berapa kali ketika saya mengajar itu, saya pasti mengatakan maaf saya salah. Karena kita itu manusia, pasti ada time-time kita itu salah. Kalau memang salah, jangan malu-malu untuk mengaku salah. Wallahu alam. Karena ada beberapa gengs daripada manusia itu nak mengaku salah itu malu. Jadi dan apalagi nak saya cakap metode belajar sudah. Sekarang mu'alif kitab ini, mu'alif Durul Farid, namanya siapa namanya? Saya tengok beberapa terjemah biografi daripada Syekh Ahmad An-Nahrawi ini hampir tidak ada. Di tarojim Arab itu tidak ada. Saya jumpa sedikit di tarojim Arab namanya A'lamul Makkiyin, yakni hanya mungkin 5 baris ya. Kemudian saya tengok di masadir Indonesia, alhamdulillah saya jumpa. Di NU pun juga, di website NU ada yang menulisnya dengan sedikit lebih panjang sedikit. Ternyata Syekh Ahmad An-Nahrawi ini adalah guru dari gurunya Habib Lutfi bin Yahya. Kalau kalian pernah dengar Habib Lutfi bin Yahya, ketua Jatman yang ada di Indonesia, beliau itu berguru dengan Syekh Kiai Haji Abdul Malik Purwokerto. Syekh Kiai Haji Abdul Malik daripada Purwokerto itu, beliau adalah murid daripada Syekh Ahmad An-Nahrawi. Nama asli beliau adalah Ahmad Al-Muhtaram, Kiai Ahmad Al-Muhtaram, yang mana An-Nahrawi itu diambil daripada nama gurunya Tafaulan. Maka nama lengkapnya adalah Ahmad An-Nahrawi Al-Muhtaram, Ibnul Imam Raja Al-Banyumasi. Dia dari kota Banyumas. Wallahu a'lam, saya kira Banyumas itu di Jawa Timur. Dia daerah-daerah Jawa, cuma saya lupa apakah dia Jawa Timur atau Jawa Tengah. Seingat saya dia adalah di Jawa Timur. Sedangkan ulida fi Banyumas Jawa Syarqiyah, di Jawa Timur. Dan beliau datang ke Mekah bersama abangnya, namanya Syekh Abu Ammar. Beliau datang ke Mekah ketika umurnya itu masih 10 tahun.
masih 10 tahun beliau datang ke Mekah. Kemudian beliau tidak pulang lagi, beliau tidak pulang lagi ke Indonesia, tetap berkarir di Mekah dan diangkat untuk menjadi pengajar di Masjidil Haram dan pernah menjadi hakim agung. Pernah menjadi hakim agung di Mekah. Berbeda dengan abangnya Abu Ammar itu, pulang ke Mekah, pulang ke Indonesia setelah belajar di Mekah, dan lepas pulang ke Mekah langsung memakmurkan Masjid Agung. Karena kakek daripada Kiai Ahmad Nahrawi itu dulu imam di Masjid Wakaf, mempunyai wakaf masjid di Purbalingga. Jadi ada Masjid Agung Purbalingga. Di situ memakmurkan Masjid Agung Abu Ammar setelah setelah beliau itu pulang daripada Mekah. Dan Syekh Ahmad An-Nahrawi ini mempunyai keistimewaan. Apa? Beliau itu muharrir, atau muharrir ya? Editor kalau dulu itu tashihul kitab. Jadi kelihatannya Syekh Ahmad An-Nahrawi ini musahih kitab yang paling handal. Sampai pada zaman dulu itu tidak berani ulama-ulama Nusantara, terutama di Indonesia, itu berani menerbitkan kitab kecuali sudah ditashih oleh Syekh Ahmad An-Nahrawi. Jadi beliau itu mentashih banyak sekali kitab, ratusan kitab beliau beliau tashih, ratusan kitab beliau tashih itu. Dan ternyata beliau itu juga Syekhut Thariqah. Syekh Thariqah An-Naqsabandiyah. Syekh Thariqah Asyadiliyah. Syekh Thariqah apa? Asyadiliyah. Dan di antara muridnya Thariqah itu ada Kiai Haji Muhammad Dalhar Watu Congol. Kiai Haji Muhammad Dalhar Watu Congol, wallahu alam. Kiai Haji Muhammad Dalhar Watu Congol ini beliau itu terkenal doanya itu mustajab. Tapi doanya itu menggunakan bahasa Jawa. Dulu ayah mertua saya itu Habib Umar Mutahar itu selalu guyon itu kalau bercanda itu bahasanya ada doa terkenal daripada Kiai Muhammad Dalhar itu cakapnya Allahumma kitra kitri sugih pari sugih meri. Sugih itu kaya, pari itu padi, meri itu anak itik. Karena dulu orang kaya itu yang banyak sawahnya dan banyak itiknya. Jadi kalau doa itu Allahumma kitra kitri sugih peri sugih meri ya. Sugih kitri sugih meri. Doa kan boleh dengan apa sih, kan boleh kan, tidak mesti dengan bahasa Arab. Kemudian di antara murid-murid beliau dalam thariqah yang mengambil thariqah daripada beliau itu Kiai Siraj Payaman, Kiai Ahmad Ngadirejo, Kiai Abdullah bin Abdul Muttalib Kaliwungu Kendal, dan Syekh Abdul Malik Kedung Paruk Purwokerto Banyumas. Semua ini adalah murid-murid yang mengambil sanadut thariqah kepada siapa? Syekh Ahmad An-Nahrawi, Syekh Ahmad An-Nahrawi. Dan di antara murid-murid beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah murid daripada Syekh Ahmad An-Nahrawi. Dari sini Anda bisa mengetahui bagaimana level Syekh Ahmad An-Nahrawi. Kalau Anda ingin mengetahui orang itu hebat atau tidak, tengok murid-muridnya dan kitab-kitabnya. Dan di antara murid-muridnya juga Kiai Haji Amir Idris daripada Pekalongan. Dan di antara gurunya Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Di antara muridnya. Dan beliau mempunyai beberapa risalah, mempunyai beberapa kitab. Di antaranya adalah risalah Fidor bin Nakus. Nakus ini bukan lonceng ya. Tak tahu di Indonesia itu ada namanya kentongan. Jadi dia mirip-mirip di beberapa masjid sini, saya pernah tengok macam
Apa cakapnya? Beduk. Ada beduk, ada kentongan. Beda, kentongan tuh beda yang tung 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 macam itu. Tapi daripada kayu. Kalau yang nasreng kan daripada besi kan, daripada kayu. Lah, di Jawa cakapnya itu adalah kentongan. Kentongan. Lah pada saat itu di Indonesia kan dijajah oleh Belanda. Belanda itu kan Nasrani. Nasrani kalau nak beribadah kan pakai lonceng. Lonceng itu dia punya sistem mirip kentongan. Akhirnya banyak para ulama-ulama Jawa ini tanya kepada Syekh Ahmad An-Nahrawi karena mereka tidak ingin untuk menyerupai agama Nasrani. Mereka tidak ingin menyerupai agama penjajah. Boleh tak pakai kentongan? Akhirnya beliau mengarang risalah fi kentongan ini. Dan katanya tahqiqat maktutotnya ini masih ada di Pondok Pesantren Langitan sampai sekarang. Pondok Pesantren Langitan ya. Sampai sekarang masih ada puluhan ribu dia punya murid. Begitu pula ternyata beliau juga mempunyai kitab Takriratul Qayyimah ala Minhajil Qawim. Minhajil Qawim ini adalah syarahnya Ibn Hajar atas Muqaddimah Hadromiyah. Syekh Ahmad An-Nahrawi punya Takrirat Al-Qayyimah ala Minhajil Qawim. Inilah sikit tentang sikit tentang Syekh Ahmad An-Nahrawi. Adapun sahibus syarah adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani ini sampai sekarang namanya pun masih berkilau, bukan makilau. Namanya masih mengkilap dan namanya masih mengkilau. Saya itu tak tahu ya. Saya ini orangnya, mungkin Anda boleh cakap saya ini tak asup dengan Syekh Said Foda atau apa. Tapi saya ini macam tatabuk nama-nama ulama yang disebutkan oleh Syekh Said Foda. Yani saya ini belajar dengan beliau ini sekitar langsung dengan beliau 2 tahun. Tapi dengan murid-muridnya beliau lebih lama daripada itu. Dan setelah itu pun saya masih banyak mendengarkan ratusan daripada kelas-kelas beliau. Sejak tahun 90 sudah rekamannya. Kita yang murid-muridnya diberi rekamannya Syekh Said. Kita dengarkan sejak kelasnya beliau sejak 90. Sejak tahun tahun 90 sampai sekarang. Mungkin sudah sekitar lebih daripada 200 kelas saya sudah dengarkan kelasnya Syekh Said itu. Dan saya tatabuk tatabuk itu saya mengikuti dan saya tulis setiap nama ulama yang beliau sebutkan. Karena nama yang beliau sebutkan maknanya ini adalah ulama yang hakiki dan bisa dijadikan referensi di dalam di dalam bidangnya. Saya tidak mengatakan yang tidak disebut bukan referensi, tidak. Tapi yang pernah disebut Syekh Said, maknanya ini bukan ulama-ulama biasa. Bukan ulama biasa, pasti ulama-ulama yang dijadikan referensi. Dan Syekh Said banyak sekali menyebut Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Banyak sekali. Dan di dalam syarahnya beliau, hasyiahnya beliau Alal Waraqat, beliau sering mengutip Syekh Nawawi Al-Bantani. Khusus untuk ulama Indonesia, hanya beliau yang pernah dikutip ya. Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Yang lain-lainnya mungkin tak sampai kepada tak sampai kepada beliau. Wallahu a'lam. Syekh Nawawi Al-Bantani ini alhamdulillah ada satu orang daripada Madura itu menulis biografi tentang beliau. Namanya Tuhfatur Rawi fi Tarjamati Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi rahimahullah. Wallahu a'lam. Nama Nawawi dinamakan Nawawi ini tafaulan. Saya baca ini tafaulan kepada Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, sahibu Minhajit Thalibin. Dibilang kitab ini Jama'ahul Fakir Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah Al-Maduri Al-Indonusi. Ya, ada tentang beliau ditulis oleh ini Al-Indonusi. Cuma wallahu a'lam saya tengok di dalamnya itu banyak fawaid dan ini tidak bagus. Yani kalau fawaid disebutkan oleh Syekh Nawawi tidak ada masalah, tidak di fawaid tentang Syekh Nawawi Al-Bantani tinggal di Mekah, apa fadilah tinggal di Mekah. Saya tak rasa itu ada kena-mengena dengan dengan terjemah lah, dengan terjemah. Kemudian ketika menyebutkan guru-gurunya, orang ini menyebutkan terjemah gurunya sekalian. La haula wala quwwata, panjang pula.
Yang paling panjang adalah terjemahnya Syekh Khalil Al-Bangkalan. Syekh Khalil Al-Bangkalani ya, ini karena Syekh Khalil Syekhuna Khalil Al-Bangkalani itu ulama Madura. Karena pengarangnya ini Madura, mungkin ulama Madura dia translatekan panjang, padahal bukan kitab ini tidak dikarang untuk Syekh Khalil Al-Bangkalan. Kitab ini untuk Syekh Nawawi Al-Bantani, yakni mengarang kitab ada funnya sendiri. Wallahu alam ya nih. Syekh Nawawi Al-Bantani ini namanya Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi. Itu nama aslinya. Kemudian setelah beliau itu terkenal, namanya terkenal dengan nama Abu Abdil Mu'ti. Abu Abdil Mu'ti. Dan ayahnya itu salah satu daripada alim yang ada di Jawa. Sebelum itu saya lupa mengatakan Syekh Ahmad An-Nahrawi itu beliau lahir tahun 1800 Masehi. Kemudian ada yang mengatakan meninggal umurnya 125 tahun dan saya ragu itu. Saya tengok di masdar yang lain di sini disebutkan, ada disebutkan juga Syekh Ahmad An-Nahrawi salah satu gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani dikatakan di sini meninggal umur 80 tahun. Dan dimakamkan di Ma'la juga. Adapun Syekh Nawawi Al-Bantani ini beliau lahir tahun 1230 Hijriah. 1230 Hijriah. Lahir di Banten, Tanara, Banten. Ayo. Lahir di Tanara, Banten. Dan ada yang mengatakan, yakni beberapa mashadir di antaranya ini juga mengatakan bahwasanya Syekh Nawawi Al-Bantani ini nasabnya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya daripada sahadah. Tapi wallahu alam dia dari jalur Ibn Ubaidillah atau tidak, wallahu alam. Kalau nak tahu nasabnya disebutkan di sini ya. Nanti boleh saya share kitabnya ini, Tuhfatur Rawi, disebutkan di sini bersambung kepada Nabi di 35. Saya 37 atau 38 saya lupa. Beliau ini 35. Beli 35. Lantas. Adapun ibunya namanya Sayyidah Zubaidah bintu Muhammad Singaraja. Bintu Muhammad Singaraja. Dan dua-duanya ayah dan ibunya itu kedua-duanya orang soleh. Ayahnya seorang ulama, ibunya juga seorang orang yang soleh. Dan beliau tidak mempunyai satupun anak laki-laki, dan anaknya semuanya perempuan saja. Semua anaknya perempuan. Beliau lahir di Desa Tenara di Banten. Sampai ada satu orang guru saya itu, kalau dikatakan Al-Imam An-Nawawi, itu adalah sohibu min hajit tolibin. Kalau dikatakan Syekh An-Nawawi hadza Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan beliau pernah ke Mekah, belajar ke Mekah. Kira-kira tahun 1245, ketika umurnya itu 15 tahun. Belajar di sana kira-kira 3 tahun. Lepas belajar, beliau balik ke Indonesia untuk mengajar. Tapi kelihatannya ketika di Mekah itu, ketika mengajar itu, ketika balik di Indonesia itu, keadaan politik dan keamanan tidak mendukung. Karena pada saat itu masih rame-ramenya perang di Ponegoro. Jadi beliau balik lagi ke Mekah. Dan pada saat itu memang banyak sekali ulama-ulama Indonesia dan Malaysia dan Thailand tuh belajar ke Mekah pada saat itu. Belajar ke Mekah, karena itu Anda akan tengok ulama-ulama Malaysia semuanya Maki semua kan. Syekh Abdullah Fahmi itu Mekah semua kan.
Rata-rata ulama Indonesia, Malaysia, Thailand, Syekh apa? Al-Fatoni itu siapa? Hah? Syekh Dawud Al-Fatoni itu semuanya kan orang Mekah semua kan. Belajar dulu itu belajar di Mekah semua. Di Indonesia Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari semuanya itu apa namanya Mekah. Memang pada saat itu keadaan di Indonesia itu lagi tak stable. Perang, terus pemberontakan. Karena kan pada saat itu yang menguasai sedang Belanda kan. Belanda, kemudian banyak ulama-ulama itu memberontak. Banyak orang-orang itu memberontak, tak puas hati dengan pemerintahan Belanda, dan Syekh Nawawi Al-Bantani lepas pulang 3 tahun mengajar macam itu, merasa macam tak best lah di Indonesia ini, macam itu. Keadaan sedang tak oke, semuanya berbondong-bondong balik ke apa namanya, balik ke Mekah untuk belajar lagi, Oke. Dan beliau belajar terhadap banyak sekali ulama ya. Di antara ulama-ulama yang terkenal yang menjadi guru beliau adalah Syekh Ahmad An-Nahrawi, Shahibul Matan ini. Jadi Fathul Majid adalah syarah untuk kitab karangan gurunya. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani murid, Durul Faridnya adalah karangan apa namanya gurunya. Jadi murid mensyarahkan karangan gurunya. Kemudian di antara gurunya lagi Syekh Ahmad Ad-Dimyati. Ada ma'ruf Syekh Ahmad Ad-Dimyati di antara orang-orang yang terkenal, ulama-ulama yang terkenal. Kemudian di antara gurunya juga Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kemudian di antara gurunya juga Syekh Ahmad Khotib Sambas. Pernah dengar? Syekh Ahmad Khotib Sambas. Tak pernah. Kemudian di antara gurunya juga Syekh Abdul Hamid Ad-Dagistani. Saya pernah dengar itu. Ma'ruf ada. Anta tahu Tuhfatul Muhtaj. Di antara hawashi Tuhfah yang terkenal ini. Anta kalau beli kitab Tuhfah itu yang 10 jilid, kita download kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Hasyiah yang sekarang ditulis di bawah-bawah itu Ad-Dagistani itu. Siapa namanya? Abdul Hamid Ad-Dagistani. Jadi dulu itu ada beberapa majmu'ah daripada Thalabatul Ilm membuat hawashi Tuhfah. Tapi Abdul Hamid ini yang tulisannya paling bagus. Jadi semua buat hasyiah, yang tulis siapa? Abdul Hamid ini. Akhirnya hasyiahnya dinisbatkan kepada Abdul Hamid. Terkenalnya dengan Abdul Hamid Ad-Dagistani, Abdul Hamid Asyarwani. Ya ini Abdul Hamid Ad-Dagistani. Memang dia daripada Dagestan, lil asaf ya. Tak ada kah Abdul Hamid Al-Malizi, Abdul Hamid Al-Indonesia, tak ada. Lil asaf. Yang yakhdim Tuhfah malah orang-orang apa namanya Rusia, kawan-kawannya Putin itu semua. Allah. Disebutkan di sini apa karomahnya, karomahnya Syekh Ahmad Dimyati. Saya tak terlampau suka menyebutkan karomah di dalam kelas-kelas ilmiah semacam ini. Saya bukan tak percaya karomah, tapi sudah banyak orang itu overrated terhadap perbuatan guru-guru mereka. Tiba-tiba saya tengok, entah lapar kah, Masya Allah, Habib Ali Kasyaf, dah mulai semacam. Saya tak terlampau suka karena sekarang ini terlampau banyak orang-orang ini pasal karomah ini terlampau melebih-lebihkan. Perbuatan biasa dia dianggap dianggap karomah. Begitu pula di antara gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Ma'ruf. Itu kan pengarang Syarus Salikin ya. Syarus Salikin pas Syarus Salikin. Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Ada siapa lagi guru-guru mereka? Guru-gurunya beliau. Syekh Muhammad Hasabullah Ibn Sulaiman Asy-Syafi'i Al-Makki. Ini juga di antara guru-guru beliau. Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Faqih Al-Laudai Syekh Yusuf bin Abdurrahman As-Sambalawani Asy-Syarqawi. Wallah, dari mana tak tahu saya juga itu. Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Dan banyak guru-guru beliau itu banyak sekali. Al-Allamah Syekh Abdul Ghani Al-Bimawi. Bimawi daripada Bima Indonesia. Bima.
Al-Allamah Syekh Ali bin Muhammad Amin bin Atiyah Ar-Rohbini, Syekh Muhammad Khatib Sambasi, sudah. Syekh Mahmud Kinan Al-Falimbani, Syekh Muhammad Khatib Al-Hambali Al-Madani, Syekh Yusuf Ad-Dagistani. Ayo. Ini adalah guru-guru beliau. Lah murid-murid beliau siapa? Banyak, murid-murid beliau itu banyak sekali. Cuma kan tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, tidak mungkin saya sebutkan daripada murid-murid beliau yang terkenal. Di antaranya adalah yang paling famous, pendiri Nahdlatul Ulama, muridnya beliau, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari, adalah muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian Syekh Abdus Sattar Ad-Dahlawi, wa Syekh Khalil Al-Bangkalan, ada al-ma'ruf. Saya setiap bulan 2 kali 3 kali selalu di Surau Askhol. Askhol itu alumni Syekhona Khalil Al-Bangkalan, dan Masya Allah Syekh Khalil Al-Bangkalan ini guru dan juga murid Hadratus Syekh Hashim Al-Asy'ari, dan sampai sekarang orang-orang Madura itu sangat bangga dan muntasib ke Syekh Khalil Al-Bangkalan ini. Dan Fe'lan ya, ini seorang alim, dan kitab-kitabnya banyak ya. Ini kitab-kitabnya saya diberi kitab pada 10 kitabnya beliau. Dan lil asaf ya, ini kitab-kitabnya ulama-ulama Nusantara ini tidak yuhdam kathiron. Dan sekarang mulai banyak bergerak mulai banyak bergerak untuk tahqiqat, menerbitkan mahtutot yang dikarang oleh ulama-ulama Nusantara. Masa yang ada hanya ulama-ulama Mesir, ulama-ulama Turki, ulama-ulama Arab, ulama-ulama Nusantara ini mana? Mulai sekarang banyak, saya punya kawan-kawan ini mulai menerbitkan banyak sekali kitab-kitab karangannya ulama-ulama Nusantara. Saya pun terkejut, Mbah Holil ini kitabnya tidak sedikit, banyak sangat kitabnya. Walaupun nipis-nipis tapi tidak sedikit. Syekh Khalil Al-Bangkalan muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Wa Syekh Mahfud At-Tirmisi, Hasyiatut Tirmisi, tahu Tirmisi? Tirmisi pada Jawa Tengah, daripada Hasyiah ala Muqaddimah Hadromiyah itu. Sekarang dicetak di di Darul Minhaj itu, tak tahu berapa harga dia. Saya dapat free. Saya dapat free, ada orang beri saya. Hasyiatut Tirmisi itu. Wah, Syekh Ahmad Abdul Latif Asyahir bil Khatib Al-Minangkabawi. Ini ma'ruf ini. Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Ya, ini orang-orang Rubatari membaca kitabnya beliau. Khatib Al-Minangkabawi ini. Tahu Minangkabau ya? Ada satu ulama famous jidan, namanya Khatib Al-Minangkabawi, termasuk ulama-ulama yang kitabnya itu muktamad, yakni selevel dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, walaupun tidak se-famous Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi juga terkenal juga Khatib Al-Minangkabawi ini. Dikatakan khatib karena beliau itu imam dan khatib di Masjidil Haram, karena itu namanya Khatib Al-Minangkabawi. Kemudian di antara muridnya Syekh Dawud Al-Malaizi, Masya Allah, ada satu orang Malaizi muridnya siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada banyak muridnya yang tak saya sebutkan ya nih. Masya Allah, ini banyak tentang sirahnya Syekh Khalil Al-Bangkalan. Siapa lagi? Wallahu a'lam. Syekh Abdul Haq bin Abdul Hanan Al-Jawi juga di antara muridnya. Al-Allamah Syekh Muhammad Zainuddin Ibn Badawi As-Sumbawi, daripada Sumba. Ada daerah di Indonesia namanya Sumba. Syekh Jam'an bin Ma'mul An-Trenggani, mungkin daripada Trengganu kot ini. Wallahu a'lam, Trenggani. Al-Allamah Syekh Asy'ari Al-Bawayani, daripada Boyan. Saat Faiz daripada Boyan, ini satu daripada Boyan, muridnya siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Allamah Syekh Najihun At-Trenggani, Trengganu lagi. Syekh Abdul Karim As-Sambasi. Al-Allamah Syekh Asnawi Al-Bantani, Ilyas Al-Bantani, Abdul Ghaffar Al-Bantani. Ini Syekh Dawud Al-Malaizi. Al-Allamah Sayyid Bakri As-Samfuri, tak tahu dari Samfur itu mana. Ini sedikit daripada siapa itu namanya, murid-muridnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Adapun kitab-kitab beliau
Beliau mengarang lebih daripada 115 kitab. Dan Masya Allah, kitab-kitabnya beliau sampai sekarang masih dipakai sebagai muqarrar. Dan yang paling famous di dalam ilmu tafsir yaitu Tafsirul Munir. Tafsir Munir, terkenal dengan nama juga Murahul Labid. Pernah dengar? Murahul Labid fi Tafsiril Qur'anil Majid. Di antara karangannya juga Athimarul Yani'ah, Syarah ala Riyadil Badi'ah li Syekhi Allamah Hasabullah bin Sulaiman, Tangkihul Qaulil Hadis, Syarah ala Lubabil Hadis, karangannya As-Suyuti, Qutul Habibil Gharib. Nah, ini famous nih. Qutul Habibil Gharib, Tausyih ala Fathil Qarib Al-Mujib. Tamamut apa namanya? Abi Suja itu apa namanya? Al-Ghayah wa Takrib. Ghayah wa Takrib. Saya teringat Tamamut Takrib tidak. Tamamut Takrib itu tahdzib ala tahdzibil mantik. Ala apa namanya? Ala tahdzibil mantik. Saya itu tak. Qutul Habibil Gharib, Tausyih ala Fathil Qarib Al-Mujib. Fathul Qarib yang kita kenal dengan Ibn Qasim Al-Ghazi. Syarah Ibn Qasim ala Ghayah wa Takrib atau Syarah Abi Suja, apa namanya, matan Abi Suja. Syarahnya Fathul Qarib dihasyiai di Tausyih. Tausyih itu di Tausyih itu ini wisyah namanya. Ini kan pasti kan di selendang itu kan, tidak kan di samping-samping kan. Samping-sampingnya itu ditulis-tulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, dikatakan apa? Tausyih. Qutul Habibil Gharib. Nurul Dhalam, syarah daripada Aqidatul Awam, ini juga famous juga. Ini Murahul Labid fi Tafsiril Qur'anil Majid Al-Masyhur fi Tafsiril Munir li Ma'alimit Tanzil. 2 jilid. Di Indonesia sangat dikaji ini. Fathul Majid, kita punya kitab ini. Nihayatuz Zain, pernah dengar Nihayatuz Zain? Syarah Qurratil Ain bi Muhimmatiddin, karangan Syekh Ahmad Zainuddin bin Muhammad Ghazali bin Zainuddin Al-Malibari. Salalimul Fudala, Syarah Hidayatul Adqiyah. Faiz tahu dia. Kita tasawuf pasal. Maraqil Ubudiyah, Syarah Bidayatul Hidayah. Sulamul Munajat, Syarah Safinatus Shalah. Kasyifatus Saja, Syarah Safinatun Najah. Tijanud Darori, kata Tijanud Darori aib lah. Itu karangannya siapa namanya? Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Apalagi Uqudul Lujain. Orang Indonesia sering bahas ini, Uqudul Lujain. Pasal hukum zaujain, biasanya banyak tentang jima-jima macam itu, wallahu a'lam. Nasaihul Ibad, Bahjatul Wasail, ini Bahjatul Wasail, Syarah Risalatul Jami'ah, karangannya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ini semuanya ada banyak, ada sekitar di sini aja ada 40. Dalam masdar yang lain saya tengok ada berapa namanya? Lebih daripada 115 kitab. Ala kullin, inilah kehebatan Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya kira wallahu a'lam, in lam yakun huwa, beliau satu daripada 3 orang mungkin yang ulama-ulama Indonesia yang saya kira levelnya sedikit berbeza dengan ulama-ulama Indonesia pada umumnya. Mungkin beliau orang nomor 1 di dalam sejarah apa namanya? Sejarah ulama-ulama Nusantara, wallahu a'lam. Ada lagi ulama yang banyak orang itu tidak kenal, tapi alim kabir ya. Namanya Abu Fadl As-Sanuri. Pernah dengar? Saya sering mengkaji apa itu? Kawakibul Lama'ah. Kawakibul Lama'ah, ada syarah Kawakibul Lama'ah. Itu kitab karangannya beliau tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Mungkin itu diantara sedikit ulama Indonesia yang faham ilmu kalam, yang benar-benar mutadhalli, bukan faham, mutadhalli, yang benar-benar mendalami dalam apa namanya ilmu kalam. Ketika saya baca kitab-kitabnya beliau itu macam saya baca kitab-kitabnya mutakalimun ya. Ini untuk vibes ulama Nusantara jarang semacam itu, karena memang di dalam daerah kita itu tidak terlampau terkenal ilmu kalam.
Jayid, ayo Mumtaz. Sudah hampir 1 jam. Ala kulin, inilah sedikit tentang Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Syekh Ahmad An-Nahrawi, kemudian kitab ini. Kitab ini tak terlampau banyak. Insya Allah 25 kali pertemuan, mungkin 6-7 bulan dah selesai dah. Dengan kita dah, dengan santai-santai, dengan tertawa-tertawa. Karena kitab ini saya gunakan hanya sebagai muqaddimah untuk kitab-kitab yang akan datang insya Allah. Dan saya minta maaf, kelas pertama mungkin hanya simbang-simbang saja semacam ini. Jika ada pertanyaan, silakan ada pertanyaan situ. Tak ada insya Allah. Jika ada pertanyaan, silahkan di Telegram. So kita jumpa lagi di Rabu yang akan datang. Saya bagi Rabu ya. Kalau ada apa-apa, ada perubahan, saya tidak bisa. Subhanallah, hari Rabu mungkin ada emergensi kah, atau apa. Mungkin saya sakit kah, atau apa. Saya akan beritahu di di Telegram. Saya akan beritahu 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Jika ada hari di mana saya tidak bisa mengajar, saya akan ganti dan gantinya juga akan saya maklumkan di Telegram. Ada apa-apa boleh diskusi, ada fawaid, ada apa. Kalau memang ada syarah-syarah yang lain, saya tengok ada beberapa syarah juga. Saya lupa syarah apa, tapi syarah daripada Durrul Farid, mungkin syarah Mu'asir kah yang masih hidup sampai sekarang. Kalau memang ada, boleh dikongsi, boleh di-share di grup Telegram. Dan sampai sini saja saya akhiri. Bertaufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.